Pak, pajak ini sumbernya dari mana sih? Angka 2,6 ini besar loh ini. Sebenarnya terbesar penerimaan pajaknya dari sektor apa aja? Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua bersama saya Toto Fahrudin. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, hari ini kami akan berbincang banyak dengan dua orang narasumber yang kami hadirkan. Sengaja ini kami hadirkan karena kami pengen tahu lebih banyak. Dan ini adalah salah satu fungsi edukasi informasi juga dari kami sebagai media kepada publik. Karena itu kami menghadirkan dua orang narasumber ini ke studio kami. Yaitu kita akan nanti banyak bicara soal pajak Pak ya. Ini terutama warga-warga Banjarmasin ini, Banjarbaru dan juga semuanya nih sering menerima SMS Pak ya, termasuk saya. Saya diingatin terus nih setiap minggu ini udah belum lapor SPT-nya. Nah, kita akan banyak berbincang dengan dua orang narasumber. Sudah hadir di depan saya. Beliau adalah Kepala Kantor Pajak Pratama Banjarbaru, Pak Muhammad Naim Amali. Ya, dan beliau didampingi oleh Ibu Dwi Puji Lestari. Ya. Beliau adalah account representatif Bu ya. Boleh dibilang itu seperti fungsi pengawasan Bu ya. Oke, kita akan banyak berbincang dengan dua orang narasumber ini tentang pajak. Baik Pak, saya langsung mengajak pertanyaan tentang KPP Pratama Banjarbaru. Ini coverage areanya Kabupaten Banjar Pak ya, Kota Banjarbaru dan Tanah Laut. Oke, apa sih tugas utama KPP Pratama ini Pak? Di Banjarbaru ini, KPP Pratama Banjarbaru. Jadi fungsi utama KPP Pratama Banjarbaru itu adalah menghimpun penerimaan pajak sebagai amanah konstitusi. Ya. Nah, hanya untuk melakukan tugas itu, kami juga melakukan banyak fungsi di dalam rangka agar fungsi utama tadi terpenuhi. Misalkan fungsi edukasi. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak. Kemudian fungsi pelayanan. Setelah masyarakat paham mengenai pentingnya pajak, kemudian bagaimana kami memberikan pelayanan yang maksimal sehingga wajib pajak bisa lebih patuh. Kemudian fungsi pengawasan. Setelah dia patuh, kepatuhannya itu harus diawasi agar bisa disiplin gitu ya. Dan kemudian fungsi penegakan hukum. Kalau kemudian nanti ditemukan ada yang kurang sesuai dengan ketentuan, maka kami mengingatkan dalam konteks penegakan hukum perpajakan. Kira-kira gitu. Oke. Jadi fungsi utamanya tadi 3 Pak yang saya catat ya, memberikan informasi edukasi, juga melakukan penerimaan, termasuk juga salah satu fungsi yang cukup tapi jarang mungkin dilakukan ya, fungsi penegakannya Pak ya. Karena mungkin rata-rata wajib pajak di sini cukup baik mungkin kali Pak ya. Kebanyakan mayoritas patuh Pak. Patuh Pak ya. Di Kalsel ini patuh semua. Oke. Pak, KPP Pratama dengan coverage areanya ini dia punya target nggak sih? Berapa yang sudah dicapai dan berapa targetnya gitu? Ya, kebetulan kami ini satu dari 10 KPP Pratama di lingkungan Kanwil Kalimantan Selatan. Ya. Untuk saat ini, target KPP Pratama Banjarbaru itu paling tinggi di antara KPP yang lain. Ada berapa Pak? 10 tadi Pak? Ada 10, ya, satu di antaranya kami. Tahun ini kami ditarget sekitar 2,66 triliun. Mas. Wow. Ya, ini di dalam kondisi pandemi. Kalau nggak pandemi, kami angkanya sudah di atas 3 triliun sesungguhnya. Tahun kemarin itu kami itu sudah mendapatkan target 3 triliun. Tetapi karena ada pandemi, di triwulan terakhir tahun 2020 itu sempat direvisi menjadi 2,4 triliun. Nah, tahun ini kami dipercaya untuk menghimpun 2,6 triliun. Pak, pajak ini sumbernya dari mana sih? Angka 2,6 ini besar loh ini. Sebenarnya terbesar penerimaan pajaknya dari sektor apa aja? Jadi kalau pajak pusat ini Mas, itu paling tidak ada beberapa jenis pajak ya. Utamanya nanti biar masyarakat paham. Ada juga pajak daerah soalnya. Nah, kita tuh dari pajak penghasilan itu biasanya paling besar yang kami himpun. Kemudian disusul dengan pajak pertambahan nilai. Ada juga pajak PBB untuk sektor hutan, tambang, sama perkebunan itu masih di pusat. Kemudian biaya materai dan pajak lainnya, ya pajak lainnya. Nah, sektor apa yang paling dominan di Banjarbaru
atau di Kalimantan Selatan ini terutama adalah kalau di tempat kami itu paling utama itu dari pertambangan, Mas. Iya. Pertambangan nomor 1. Ya, tanah laut ada wilayah tambangnya Pak ya? Iya, betul. Ya, betul. Kalau tambang ini dominasinya dari tanah laut dan Banjar. Oh iya, betul. Ya, kemudian yang kedua adalah perdagangan. Nah, perdagangan ini disumbang sebagian besar dari Banjar dan Banjarbaru. Ya. Kemudian yang ketiga itu dari pemerintahan, dari administrasi pemerintahan. Itu dari para bendahara tuh, Pak. Kami kebetulan menghimpun 4 administrator bendahara dari Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, dan Pemprov. Nah, seperti kita tahu Pemprov sekarang kan ada di Banjar ya. Yang lainnya ada kelistrikan dan sebagainya. Utamanya 3 tadi, Pak. 3 tadi, Pak ya. 3 ya. Oke, saya ke Bu Dwi ini. Bu, dari semua potensi pendapatan pajak cukup banyak ya dari perusahaan Pak ya. Nah, ini pengawasannya gimana? Karena mungkin kan ada saja perusahaan yang mencoba untuk melakukan manipulasi informasi yang disetorin mestinya segini, ternyata yang disetor nggak seperti sesuai dengan faktanya. Ini gimana nih fungsi pengawasannya? Oke, baik. Kalau di kita itu kan terbagi 3 wilayah ya. Ada pengawasan di wilayah Kabupaten Banjar, kemudian di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dan yang kami awasi, saya ya, di seksi Waskon 4 itu wilayah Kota Banjarbaru. Nah, mekanismenya itu seperti apa? Jadi, kalau kami ini pengawasan adalah yang paling halus ya. Kalau AR nih adalah pengawasan yang paling utama dulu ya. Sebelum nanti ke fungsi penegakan hukum di pemeriksaan. Nah, jadi prosedur dari kami ini ketika kita melakukan analisis, ketemu data. Nah, dari data itu kami konfirmasi ke wajib pajak, kami surati. Jadi tidak lantas kami menerbitkan yang namanya surat tagihan pajak, tidak seperti itu. Jadi kami mengkonfirmasi dulu kepada wajib pajak, misalnya, wajib pajak ini ada data sekian. Nah, jawaban dari wajib pajak itu seperti apa? Nanti kita buat berita acaranya seperti itu. Nah, jadi dari account representatif atau seksi pengawasan itu adalah yang paling pertama dulu nih, yang paling halus kami ini. Jadi kami menyurati dulu pada wajib pajak, konfirmasi lah sifatnya seperti itu. Iya. Bu, dari semua itu rata-rata tingkat kepatuhannya cukup tinggi atau gimana? Ini kepatuhan kita terbagi 2 ya, ada kepatuhan pembayaran, ada kepatuhan pelaporan. Nah, yang kita bahas yang sekarang ini yang lagi tren itu kepatuhan pelaporan ya, terkait dengan SPT tahunan tadi. Untuk kepatuhan itu di KPP Banjarbaru sekitar berapa? 84. Sudah 84%. Oh, lumayan tinggi ya? Iya, tinggi. Lumayan tinggi itu. Iya. Termasuk saya sudah melaporkan loh Pak. Oh gitu. Iya. Makanya diingatkan. Iya betul. Saya nanya, ini saya anggap ini reply aja. Padahal saya udah melapor kok masih diterima ini. Oh iya. Makanya itu fungsinya adalah konfirmasi. Nanti kalau misalnya kami kan kirim SMS, macam-macam medianya, SMS, email. Email. Nah, ini mengingatkan wajib pajak aja, jangan sampai nanti dikenakan denda gitu. Kan kita sebenarnya kan self assessment. Cuma fungsi dari kantor pajak adalah mengingatkan, wajib pajaknya ada kewajibannya, karena mungkin aja lupa karena pelaporannya memang 1 tahun sekali. Iya. Dari angka 84%, berarti kalau boleh di rata-rata tingkat kepatuhannya cukup tinggi Pak ya. Artinya kalau saya nilai bahwa fungsi pengawasannya juga cukup bagus Pak ya, Bu ya. Seperti itu kira-kira. Bisa dibilang ya. Tingkat pengawasannya maksudnya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, artinya fungsi pengawasan kan relatif cukup bagus gitu ya, karena nggak begitu ini ya, dengan angka itu ya. Benar Pak. Jadi begini, kepatuhan yang tinggi tadi itu sesungguhnya kan hasil dari upaya atau fungsi-fungsi yang kita lakukan tadi. Artinya bahwa ada peran serta juga dari stakeholder dalam membantu kepatuhan ini. Misalkan hari ini lah, ini media itu telah membantu menyampaikan edukasi kepada masyarakat, ya. Efeknya masyarakat jadi patuh. Atau pemerintah daerah ya, Mbak Dwi ya. Pemerintah daerah selama ini mencoba mengingatkan kepada semua ASN-nya, kemudian semua UMKM yang dibina sama mereka, semua itu didorong agar patuh di dalam melaporkan SPT. Bahkan sampai ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenpan RB, itu mewajibkan kepada semua ASN, TNI, Polri untuk menyampaikan. Nah, ini tentu membuahkan hasil tadi, nilainya yang sangat tinggi.
Untuk tahun ini memang kami belum sampai ke 80, tapi biasanya itu akan terjadi sampai di akhir Maret gitu. Masyarakat Indonesia itu kan senangnya ini Mas, mepet-mepet lapornya. Mepet ya. Oke. Baik, ini pertanyaan yang mungkin juga banyak dirasakan oleh masyarakat, dikejar-kejar oleh SMS, dikejar-kejar oleh email, ya. Udah melapor tapi ini. Tapi kan sekarang masa pandemi Pak ya. Nah ini publik pengen tahu dan harus tahu ini bagaimana saluran-saluran untuk bisa membuat laporan, karena saya sudah menerima juga tidak harus konsultasi itu ke kantor pajak gitu ya. Salurannya bisa lewat WA. Tapi kalau nomor WA itu ada berapa sih sebenarnya? Banyak nggak? Karena kalau cuma satu WA agak susah juga ya. Gimana nih kira-kira nih? Ya. Jadi pada prinsipnya kantor pajak ini sama seperti institusi yang lain ya. Iya. Begitu kita masuk di pandemi COVID-19, maka model pelayanannya juga kita sesuaikan. Iya, betul. Semangatnya adalah bagaimana kita selain untuk menjaga kepatuhan penerimaan pajak juga meningkat, juga menjaga kesehatan masyarakat kan gitu ya, Mas. Nah, oleh sebab itu model pelayanan yang kita sampaikan ke wajib pajak pun menyesuaikan. Wajib pajak sekarang tidak perlu lagi harus datang ke kantor pajak. Apakah dalam konteks dia mau minta layanan atau menyampaikan SPT atau apapun itu, model-model ini sudah kita ciptakan kanal-kanalnya gitu ya, sehingga masyarakat bisa lebih enak lah, patuh tetap jalan gitu kan. Pandemi COVID bisa kita hindari. Ya nanti lebih jelasnya Mbak Dwi itu akan menyampaikan model-modelnya seperti apa ini ya. Jadi gini, kalau untuk penyampaian SPT tahunan kita masih ada dua ya, bisa manual atau elektronik. Nah untuk manual sendiri kami masih menerima secara bisa dikirim lewat pos. Jadi ngisi wajib pajak itu ngisi formulir, kemudian dikirimkan lewat pos. Itu pertama. Atau bisa datang langsung sebenarnya. Cuman karena di masa pandemi seperti ini harus mematuhi protokol kesehatan, gitu ya. Dan ada pembatasan jam datang. Jadi diatur dengan mekanisme nomor antrian online. Nah, jadi bagi wajib pajak bukan berarti tidak boleh sama sekali datang ke kantor pajak ya. Bisa, tapi harus ambil nomor antrian terlebih dahulu. Secara online. Nah, di sini nanti kami infokan bahwa pengambilan nomor antrian ini ada dua, ya. Bisa melalui kunjung.pajak.go.id, ya. Nanti tinggal pilih layanannya. Mau layanan apa? Konsultasi umum, konsultasi aplikasi, atau konsultasi SPT tahunan. Dan juga bisa sih, misalnya mau lapor langsung, kita udah ngisi nih, udah ngerti caranya, ngisi formulir, langsung nanti disampaikan di namanya tempat pelayanan terpadu. Itu layanan TPT, begitu. Kemudian ada lagi dari tinyurl.com/pajak Banjarbaru. Nah, di situ lengkap nih. Ini website resmi KPP Pratama Banjarbaru. Di sana ada tutorial bagaimana cara pembuatan SPT tahunan. Bagi yang misalnya nih nggak WA, nggak apa, tapi mau lihat belajar sendiri, itu ada di website kami. Kemudian selain manual, tadi ada juga pelaporan elektronik SPT, ya, ISPT. Nah, ini bisa disampaikan melalui e-filing tadi lewat pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus punya EVIN terlebih dahulu gitu untuk aktivasi EVIN. Oke, kemudian untuk layanan aktivasi EVIN, kemudian layanan konsultasi bisa dilakukan juga melalui WA. Nah, kantor pajak Banjarbaru membuka 10 nomor. 10 nomor ya? 10 nomor layanan WA. Nah, tapi itu terbagi ada beberapa sektor ya. Ini misalnya kalau mau aktivasi EVIN ada nomor tersendiri. Untuk layanan SPT tahunan karyawan ada sendiri. Untuk non karyawan ada sendiri. Kemudian juga untuk badan. Jadi memang diarahkan seperti itu supaya terbagi nih. Yang WA kan banyak gitu. Kalau kanalnya sesuai kebutuhannya ya. Jadi kalau kanalnya lebih banyak juga. Untuk melayaninya waktunya lebih cepat seperti itu. Saya tadi dengar banyak banget ya bentuk-bentuknya dari mulai email, e-filing, WA dan sebagainya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya bagi masyarakat kalau aduh saya sibuk gitu ya, aduh saya pandemi gitu ya. Tapi tadi kalau saya
dengan data bahwa 84%, 83% ternyata cukup tinggi ya tingkat kepatuhan masyarakat bahwa fungsi layanan ini udah benar-benar dimanfaatkan masyarakat kayaknya ya. Yeah. Semua bentuk layanan ya. Mungkin macam-macam aplikasinya, kayak saya kan pakai e-filing gitu ya. Seperti itu. Ini. Oke. Nah, ini juga mengenai pajak lagi, tentang sering kita mendengar masyarakat ketika menyebut bahwa kok pajak itu untuk apa aja sih? Kan bilang katanya kan ini dari kita loh, kita yang bayar pajak loh, kok nggak gini-gini gitu. Nah, sebenarnya masyarakat juga harus tahu penerimaan pajak-pajak itu masuknya kemana, terus keluarnya diapain gitu kira-kira. Bisa dijelaskan itu, Pak? Jadi begini, sekarang ini pajak ini kan menjadi sumber utama penerimaannya negara ya. Ini agak berbeda dengan sekian puluh tahun yang lalu. Indonesia tuh masih bertumbuh pada penerimaan sumber alam misalkan atau minyak. Sekarang Indonesia itu sudah mirip dengan negara-negara maju di dunia lain gitu ya. Artinya bahwa penerimaan pajak kita itu proporsinya tertinggi loh. Sekarang sekitar 80%, Mas. 80% dari ini dibiayai oleh pajak. Nah, APBN kita itu tahun ini sekitar 1.700-an sekian. 1.700 sekian triliun. Nah, 1.400 triliunnya itu dari pajak. Bayangkan. Nah, nanti uang pajak ini melalui mekanisme APBN itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan. Pembangunan ini dalam konteks pemanfaatan pajak bisa secara gampang dibagi menjadi dua. Satu untuk kebutuhan pengeluaran pemerintah pusat, yang satu untuk pemerintah daerah atau seperti kita ya, misalkan. Artinya gini, uang yang pajak yang kita himpun dari Kalimantan Selatan misalkan, nanti sesungguhnya itu akan kembali kepada masyarakat Kalimantan melalui mekanisme transfer daerah, namanya akun daerah dan dana desa. Nah, bayangkan saudara-saudara kita di desa itu setiap tahun sekarang mendapatkan dana rata-rata hampir 1 miliaran sekarang, bahkan lebih ya. Kemudian ada transfer daerah tadi. Transfer daerah itu nanti melalui mekanisme APBD digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara pajak, Mas, itu nanti akan kembali ke masyarakat. Nah, wujudnya seperti apa? Kalau kita bisa lihat pasar Banjarbaru sekarang baru gitu ya, pasar apa kemarin di launching itu? Itu sungguhnya dari pajak. Kita ke rumah sakit nggak terasa itu. Kita bayar obat aja relatif lebih murah dibanding harga aslinya. Itu karena subsidi dari pajak. Dan banyak sekali lah jalan, jembatan, bandara kita ini kemarin ya itu bagian besarnya adalah pajak. Nah, jadi dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa kalau kita bicara pajak, sebenarnya kita itu bicara mengenai kelangsungan hidup kita, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Bayangkan 80% sebetulnya itu dari pajak. Kalau itu kemudian tidak terpenuhi, kira-kira bangkrut perusahaan negaranya. Agak sulit itu. Itu kira-kira bayangannya ya. Nah, kemudian Pak, kan sering nih masyarakat, terutama masyarakat di Kalsel ya, sering katanya mengeluh. Kita ini kan daerah penghasil batu bara terbesar, sumber-sumber daya alam. Tapi kok jalannya rusak katanya, ininya nggak ini dan segala macam. Ada keluhan-keluhan yang sering terlontar seperti itu. Nah, bisa dijelaskan Pak bahwa seberapa besar sih sebenarnya pajak-pajak penerimaan yang dihasilkan di Kalimantan Selatan ini, baik itu dari sektor sumber daya alam maupun yang sektor non sektor sumber daya alam itu, Pak? Kalau presentasinya sebenarnya. Kalau penerimaan pajak yang dihimpun di KPP Pratama Banjarbaru seperti yang saya sampaikan tadi, memang kontribusi paling utama itu dari tambang. Tetapi kalau kontribusi tambang dibandingkan total itu sekitar berapa? 30, hampir 40% lah, tidak sampai 4%. Karena sektornya kan banyak. Betul. Nah, nanti dari sisi pemanfaatan memang ini masyarakat harus dipahamkan betul. Jadi artinya begini, kantor pajak atau direktorat pajak itu fungsi utama adalah menghimpun penerimaan, gitu kan. Nah, kemudian penerimaan ini nanti pemanfaatannya seperti saya sampaikan tadi, itu ada instansi atau lembaga lain yang mengurusi itu. Ya, misalkan perbendaraan sampai usernya adalah pemerintah daerah misalkan. Nah, kalau tadi dikeluhkan misalkan kok ada ya jalan yang masih rusak gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya mekanisme kontrol masyarakat itu yang dibutuhkan. Dibutuhkan untuk menyampaikan kepada pihak yang terkait. Karena
mestinya dari uang yang dihimpun pajak itu bisa termanfaatkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat itu, kira-kira gitu ya. Cuma kadang masyarakat taunya kan, ya kan ada bayar pajak, gitu. Pajak gimana? Padahal kami tidak ngurusi pemanfaatan ini. Karena urusannya hanya penerimaan saja. Kami menghimpun saja. Karena pembagiannya juga ada kantor pembendaraan yang mengatur. Kira-kira gitu. Ya karena memang seperti itu yang saya tanyakan, masyarakat kan nggak tahu ya. Dia hanya tahunya bahwa sering bayar pajak, kita juga daerah penghasil yang cukup banyak untuk pertambangan maupun sektor-sektor lain, perkebunan kelapa sawit, tapi seolah-olah nggak merasakan dampaknya. Bisa dijelaskan nggak Pak bahwa ini pajaknya sebenarnya urgensi banget itu. Penting tadi dikatakan bahwa 80% seperti itu kalau tidak dibayar nanti juga akan berdampak. Tetapi sering kali masyarakat berasumsi bahwa pajak ini dianggap seperti beban dalam tanda petik ya Pak ya. Bisa diberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pajak ini sebenarnya bukan hanya dianggap sebagai beban, tapi sesungguhnya dia sangat penting karena ini juga membiayai negara kita tadi, kira-kira seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya begini Mas, ketika kita bicara pajak, ada semangat yang digotong oleh persepsi pajak itu adalah semangat gotong royong. Ya, bagaimana kita membangun kebersamaan sebagai bangsa untuk memikul bersama, tanggung jawab bersama, membangun negeri ini kan gitu ya. Oleh sebab itu, cara memungut pajak pun didesain sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Ya, artinya begini, hanya masyarakat yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak saja yang diwajibkan untuk membayar pajak. Itu artinya bahwa negara pun melihat mereka-mereka yang belum saatnya bayar pajak tidak akan dipaksa bayar pajak itu satu. Yang kedua, kalau nggak salah rata-rata rate pendapatan secara tahunannya itu di bawah berapa juta Pak? 50 atau 60 yang nggak kena pajak ya? PTKP ya, 4.500.000 sebulan atau 54 juta itu setahun, itu nggak kena pajak ya? Nggak kena pajak. Kemudian untuk corporate atau untuk perusahaan juga demikian. Yang dikenakan pajak itu hanya mereka yang memiliki keuntungan. Kalau rugi ya nggak dikenakan pajak. Artinya sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan dari masyarakat. Nah, dengan cara seperti itu, mudah-mudahan masyarakat paham betul bahwa pajak ini sesungguhnya bukan beban tambahan, tetapi adalah bagaimana kita memberikan kontribusi kepada negara untuk kebersamaan. Kira-kira gitu. Iya, maunya gitu Pak ya. Tapi kadang ada juga yang nakal loh Pak ya. Gitu ya. Yang mestinya untung tapi selalu dibilang rugi gitu. Kan ada juga Pak gitu ya. Tapi ya ini mungkin tanggung jawab kita bersama Pak ya untuk mengedukasi bahwa tadi sistem gotong royong tadi yang ditekankan seperti itu. Baik Pak, bicara soal pajak ini juga kan kadang masyarakat berasumsi bahwa ya tadi saya ungkap dan saya katakan pajak seperti beban tanda petik ya. Adakah sebenarnya selain pendapatan pajak dari yang disebutkan tadi baik perusahaan, personal pribadi, potensi-potensi pajak apa yang sebenarnya yang bisa kita gali lagi? Kan ini menjadi sumber pendapatan terbesar negara ya. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Pak yang sudah disebutkan tadi? Pajak-pajak yang mungkin pemerintah pikirkan, ini sebenarnya punya potensi gitu untuk dijadikan sumber penerimaan negara gitu ya. Kalau dari sisi sumbernya itu sebenarnya sesuai dengan ketentuan undang-undang sudah di-declare. Jadi hanya pajak, kemudian cukai misalnya seperti itu ya. Tetapi mungkin yang dimaksud tadi adalah potensi yang bisa kita perluas pemajakannya. Mungkin itu, misalkan contoh tadi ada satu perusahaan di Kalimantan Selatan yang selama ini sudah membayar pajak dengan baik. Tetapi ternyata masih ada loh beberapa perusahaan yang bayar pajaknya belum betul misalkan. Nah, yang seperti itu barangkali kita bisa perluas nanti penggalian potensinya gitu ya. Kalau nama pajaknya sudah dideklar Mas, artinya gini, secara ketentuan atau undang-undang kita tidak boleh mengadang-adakan pajak gitu. Karena pajak itu basisnya adalah peraturan perundang-undangan. Kalau kita memungut sesuatu tanpa dasar, itu sama seperti apa kalau zaman dulu ya, kayak peti gitu ya. Iya. Itu nggak boleh. Nah, tetapi kalau konteks bagaimana kita memperluas basis pemajakannya, itu bisa. Contoh misalkan di Kalimantan Selatan. Yang kecil saja. Di dalam masa pandemi sekarang ini, ternyata Mas, itu UMKM itu tumbuh pesat. Luar biasa tumbuh pesat. Ini ekonomi masyarakat kita yang mulai dari bawah gitu ya. Nah,
ini tentu akan menjadi sumber penerimaan baru, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita ikut serta di dalam mengedukasi mereka, kemudian memberikan pelatihan. Kalau kami ada namanya BDS itu, Business Development Service, kita memberikan edukasi mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan, membangun strategi bisnis dan sebagainya. Kalau kemudian mereka tumbuh dan bagus menjadi usahanya bagus, pasti penerimaan pajaknya juga akan impact-nya ke kita. Nah, yang model-model seperti itu yang kita coba kembangkan. Dan beberapa hal lain yang kita coba gandeng tangan dengan pemerintah daerah gitu. Kira-kira apa nih ya yang kita belum maksimal pajaki, ya kita maksimalkan. Pak, dari semua sumber potensi pajak yang sudah diatur oleh undang-undang tadi di Kalimantan Selatan, tadi pencapaiannya kan 84% dari Pak ya? Kepatuhannya ya. Betul. Artinya masih sisa 20% itu faktor apa Pak? Karena situasi pandemi atau karena apa kira-kira Pak? Nah, jadi seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, sebenarnya yang kita bicarakan ini adalah kepatuhan formil namanya ya. Orang lapor SPT itu sudah 84% loh dari total WP. Iya, wajib pajak kan? Wajib pajak. Ada beberapa wajib pajak yang tidak lapor itu bisa banyak sebab ya, bisa diantara karena tadi pandemi bisa juga, atau karena mungkin belum menyampaikan karena kan masih ada waktu bisa juga. Tetapi sebenarnya Mas, yang terpenting tidak sekedar kepatuhan formil, tetapi materialnya juga patuh. Dalam arti orang yang sudah lapor SPT, ternyata SPT belum tentu betul loh. Gitu ya. Belum tentu betul. Makanya nanti setelah SPT masuk, kita lakukan semacam pengawasan tadi yang bahasanya Mbak Dwi. Nanti kemudian kita ingatkan kalau ada yang belum sesuai dengan ketentuan. Oh ya, satu lagi Pak yang saya mau tanya ini terkait dengan pajak itu kan, ini pajak pusat ada Pak ya, Bapak lakukan KPP pertama. Tapi juga daerah melakukan pungutan pajak. Nah ini memang ranahnya berbeda gitu Pak ya. Dan apa saja Pak yang membedakan bahwa ini pajak pusat, ini pajak daerah yang mungkin masyarakat harus tahu bahwa ini daerah yang mengut, ini negara yang mengut gitu. Apa aja itu Pak? Ya, jadi bedanya pajak pusat dan pajak daerah adalah pertama pengelolanya. Kalau pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat, tentu pajak daerah oleh pemerintah daerah. Jenis pajaknya juga berbeda. Jenis pajak pemerintah pusat dan maupun pemerintah daerah itu sama-sama diatur oleh undang-undang, sama, cuma undang-undang yang berbeda. Nah, kalau di pusat Mas itu cuma yang saya sampaikan tadi, 1 pajak penghasilan PPh, 2 pajak pertambahan nilai PPN, kemudian PPNBM pajak atas penjualan barang mewah, biaya matre, kemudian PBB. PBB saja hanya untuk sektor perhutanan, pertambangan sama kehutanan, perkebunan. Kalau yang PBB perkotaan pedesaan sudah di pemerintah daerah gitu ya. Nah, yang lainnya adalah pajak lainnya. Pajak lainnya itu sudah dideklar juga, misalkan pajak atas penagihan, ya kan, kayak biaya materi kayak gitu-gitu. Selain itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun itu pajaknya sudah dibatasi oleh undang-undang, tidak serta-merta bisa bebas menciptakan pajak. Misalkan kalau kita dengar ada pajak kendaraan bermotor, nah, itu pajak daerah. Pajak bioskop, ya kan. Kemudian pajak restoran, kayak gitu tuh. Nah, nanti itu yang membedakan antara pusat sama daerah. Oke. Baik, tadi kita udah banyak bincang nih Pak ya tentang pajak. Ya saya juga baru tahu nih setelah saya diskus dengan Bapak, dengan Ibu Dwi juga, bahwa berapa sih 80% penerimaan negara ini sumbernya dari pajak. Jadi kita bisa bayangin ini. Kalau ternyata kita yang termasuk wajib pajak tetapi tidak patuh dengan kewajiban kita, ya sebenarnya juga membuat negara kita ini jadi ini Pak ya. Mungkin dampaknya tadi bisa dirasakan kenapa kemudian pembangunan tidak maksimal. Jadi ini bagi wajib pajak ini. Dan setiap tanggal 31 di bulan Maret Bu ya. Maret. Ini kita semua dikejar-kejar. Nah, ini ada saya baca itu Pak ya, di situ bagi yang belum melakukan laporan SPT ada sanksi administrasi 100.000 ya. Itu sanksinya untuk 1 tahun kemudian atau sanksinya sekali itu atau berkelipatan? Ini perlu diketahui juga nih sebenarnya. Gimana itu? Jadi bahasanya bukan dikejar-kejar ya. Nah, kan itu kewajiban wajib pajak. Betul, sebenarnya kewajiban gitu. Cuma bahasanya kayaknya kantor pajak gitu ngejar-ngejar. Kami hanya mengingatkan sebenarnya. Jangan sampai nanti pas
pas dikenain denda, sanksi denda, baru ngomong, loh kantor pajak kok nggak ngingetin gitu. Tapi biasanya orang Indonesia emang gitu kan. Mau deket-deket mau itu baru itu. Iya memang. Jadi sekarang kan lebih apa ya? Tadi yang dibicarakan adalah sanksi denda terlambat atau tidak lapor. Iya betul. Ya, jadi kalau 1 tahun pajak, tadi untuk orang pribadi namanya denda PPh pasal denda KUP pasal 7 ya. Dendanya untuk SPT tahunan orang pribadi itu 100.000. 100.000 itu 1 tahun pajak. Ya, bukannya setiap bulan 100.000 100.000. Iya. Ya. Jadi untuk tidak atau terlambat melaporkan SPT tahunan badan untuk orang pribadi itu sanksi dendanya adalah Rp100.000. Nah, batas waktu pelaporannya kapan? Batas akhir pelaporannya adalah tanggal 31 Maret. Ya. Kemudian untuk SPT tahunan badan itu dendanya Rp1.000.000. Wow. 1 tahun ya, satu tahun badan pajak. Perusahaan. Badan. Ya. Bayangkan nih kalau misalnya badan itu dia tidak ada kegiatan usaha. Yeah. Artinya kalau misalnya tidak ada kegiatan usaha, dia sebenarnya kewajibannya adalah pelaporan saja. Nah, ketika dia tidak melaporkan misalnya 4 tahun pajak, artinya dia ada denda 4 juta. Nah, tapi mekanismenya gimana nih? Saya nggak lapor pajak. Terus gimana saya bayar dendanya? Nah, itu ditunggu. Nanti kita akan menerbitkan yang namanya surat tagihan pajak. STP gitu sesuai dengan jenis pajaknya, kemudian pasal keterlambatannya begitu. Jadi dia denda tadi yang dibahas SPT tahunan adalah denda KUP pasal 7 ya, 100.000 ya. Nah, kemudian batas waktu pelaporannya tadi kan sudah dijelaskan juga tanggal 31 Maret. Kemudian untuk orang pribadi, untuk badan itu tanggal 30 April. Nah, tapi jangan sampai nih nunggu batas akhir dulu. Kan sekarang dipermudah, kanalnya diperluas. Kemudian untuk pelaporannya juga bisa lewat e-filing. 24 jam ya. Jadi kita mau tidur gitu ya, kan nggak bisa tidur, lapor aja gitu kan. Nah, dimanapun bisa, yang penting dimanapun dan kapanpun ya sebenarnya. Dimanapun kapanpun, jadi nggak ada alasan lagi nih. Jangan juga nunggu sampai tanggal 31. Ini kadang tuh karena trafiknya tinggi gitu ya, kadang ya gangguan atau gimana gitu. Jangan sampai terlambat, jadi lebih cepat, lebih nyaman. Iya. Gitu. Ya slogannya sekarang harus di ini dong, jangan kalau bisa diperlambat ngapain dipercepat? Harus dibalik ya. Kalau bisa dipercepat ngapain diperlambat gitu. Lebih cepat, lebih nyaman. Gitu. Sebenarnya benar ya, saya merasa bahwa fasilitas yang diberikan untuk kemudahan itu sangat ini ya. Bisa lewat itu tadi filing dan segala macam. Ya, tapi memang kesadarannya agak susah Pak ya. Oh ya, terakhir pertanyaan saya ini kendala persoalan yang paling mendasar apa? Tapi kalau lihat dari angka cukup patuh ya. Tapi kalau secara umum Pak, membangun kesadaran masyarakat wajib pajak ini untuk patuh ya, taat ya. Konteksnya bukan dikejar-kejar sebenarnya, tapi bagaimana untuk disiplin melaporkan. Apa Pak kendala yang paling besar dihadapi oleh KPP Pratama untuk mengedukasi masyarakat, terutama wajib pajak ini? Mungkin utamanya adalah perspektif mengenai pentingnya pajak ini belum menyebar semuanya ya. Memang ini tugas yang tidak pernah berhenti ya. Ini tugas yang tidak pernah berhenti. Masyarakat faktanya belum merata memahami ini. Kalau sudah tahu, insya Allah sih itu akan menjadi pendorong perilaku behavior. Yang kedua itu adalah ada juga sebagian masyarakat yang masih menganggap tadi dendanya kecil ya ternyata ya. Gitu ya. Besar ya. Kecil ya. Makanya kalau kami edukasi, kami tidak ingin menonjolkan denda itu. Karena tidak semua orang menganggap denda itu menjadi berat, bukan. Cuma 100.000 aja Pak, nanti saya bayar deh kayak gitu maksudnya. Justru yang terpenting gitu. Yang terpenting itu adalah ini akan jadi satu kebanggaan buat masyarakat kalau dia patuh loh. Dan dia bisa cerita sama anak, istri, suami atau keluarga itu. Saya sudah lapor tepat waktu tanpa ada denda sama sekali kan itu ya. Itu lebih hebat ya. Karena bayangkan Mbak, perusahaan kalau 1 juta itu nggak besar itu. Iya betul. Tetapi kalau untuk perusahaan asing, saya dulu pernah tugas di perusahaan asing, di KPP yang asing. Itu bukan soal nilainya Pak. Mereka tuh behaviornya luar biasa. Mereka dapat denda 1 rupiah saja, itu buat mereka malu.
Nah, maka mereka berusaha bagaimana agar patuh. Tapi kalau masyarakat kita enggak, Pak. 100.000, ya udah Pak. Nanti saya bayar 100.000 gitu ya. Nah, ini tadi tugas kami tidak berhenti-henti untuk menyadarkan satu pentingnya pajak ini bagi keberlangsungan hidup kita gitu ya. Yang kedua, bukan soal denda, tapi pajak ini adalah soal kebersamaan, bagaimana kita sama-sama jadikan pajak ini media kita untuk mensejahterakan sesama. Itu jadi penting gitu. Iya. Ya, ini jadi pelajaran bersama buat kita. Iya. Ya, membangun disiplin yang tinggi untuk hanya sekedar melaporkan. Padahal udah sangat gampang sebenarnya. Ya saya gampang sih Pak, karena saya nggak mikir dibantu. Tolong dong dilaporin. Kami kolektif Pak di sini Pak. Jadi kalau udah mau jelang tanggal 31 semua dikasih SPT-nya itu terus dibantu oleh admin keuangan. Ya memang sangat mudah kan dibantu. Tapi pengalaman saya dan melihat langsung dan terus terang saya mengisikan Pak, istri saya. Jadi mengisikan laporan pajaknya itu sambil nonton TV, cuman buka di emailnya. Laporannya saya baca udah ini centangnya ini. Terus saya terima kasih Anda sudah bla bla. Sangat mudah sebenarnya. Ya. Jadi benar nggak ada alasan lagi sih sebenarnya untuk melambat-lambatin gitu Bu ya. Betul. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bincang-bincang kita dengan pajak. Satu hal yang perlu kita sepakati bersama bahwa pajak ini adalah penerimaan negara yang terbesar, karena itu kita punya tanggung jawab moral untuk bersama-sama patuh sebagai wajib pajak untuk minimal kalaupun kita menerima SPT untuk itu melaporkan, kalaupun ada kewajiban pajak kita patuh dengan ketentuan itu. Dan yang paling penting lagi kita bangun bersama bahwa ini konsep gotong royong, prinsip-prinsip filosofi nenek moyang kita dulu, gotong royong bersama-sama, siapa yang mampu itu bisa mensubsidi untuk yang tidak mampu. Dalam konteks bagaimana kita membangun untuk negeri dengan membayar pajak. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Dwi, Pak Naim sudah berkenan hadir dalam podcast kami di Radar Banjarmasin, dan mungkin nanti kita akan banyak bincang lagi Pak ya tentang pajak, karena mungkin setelah ini nanti tayang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kami tanyakan langsung, bisa nanti kita melalui podcast ini juga. Dan menjadi tanggung jawab kami juga dari media untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, agar kita semua bisa memiliki kesadaran untuk patuh menjadi wajib pajak. Kita ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.